Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini, sedulur Triteos, saya akan membuka judul, yaitu adalah Homoousios Hypostasis adalah Oneness Wannabe. Saudara-saudara, di dalam 4 corak Trinitas ini terdapat keunikan masing-masing. Dari satu corak ke corak yang lain itu memiliki keunikan tersendiri-tersendiri. Pada malam hari ini saya akan mencoba keunikan dari Homoousios Hypostasis. Loh, kok bisa begitu? Karena Homoousios Hypostasis ini sebetulnya adalah Oneness Wannabe. Jadi mereka tuh sebetulnya menginginkan keesaan Allah. Tapi karena takut dianggap bidat Sabellius, dianggap bidat Praxeas, maka mereka jangan. Aku bukan oneness, aku homoousios lo ya. Jadi itulah kenapa saya sebut Homoousios Hypostasis adalah Oneness Wannabe. Sedulur Triteos, sebetulnya ya kalau panjenengan ya membaca Alkitab itu tidak terlalu rumit. Alkitab itu sangat jelas berdoktrin monoprima causa dan berdoktrin triteos, di mana prima causa di atasnya theos. Prima causa itu adalah Allah sumber segala sesuatu dan theos itu adalah sesembahan. Simple gitu. Cuman karena memang memiliki konsekuensi bahwa kita dianggap politeis, makanya mereka pada takut, pada kabur, pada lari. Sehingga mereka memaksakan diri untuk bereisegesis bahwa apa yang diajarkan Alkitab harus Allah Esa, harus Allah itu satu, harus monoteis. Alasannya Ulangan 6 ayat 4. Alasannya begitu. Padahal saya sudah kasih tahu. Saya kasih tahu sangat sederhana. Ulangan 6 ayat 4 itu apa yang terjadi di muka bumi itu bukan ontologis. Ya. Yohanes 1 ayat 18 itu memberikan penguatan bahwa yang hadir di muka bumi, yang menggerakkan akun Yahweh atau Jehovah itu adalah anak Allah. Allah Bapa dan Roh Kudus gimana? Dia nggak ikut campur. Dia nggak ikut campur di dalam urusan keesaan Yahweh. Nggak ikut campur. Dalam konteks keesaan Yahweh loh ya. Dalam konteks keesaan Yahweh. Jadi Allah Bapa di mana? Allah Bapa yang cuman pasif saja. Semua sudah diserahkan kepada anak Allah. Loh, ayatnya mana? Yohanes 1 ayat 18. Sangat jelas itu. Nah, cuman karena mereka itu mencoba membawa pengertian esa di alam materi dibawa ke area ontologis, jadinya bingung. Lah sekarang begini ya, saya kasih contoh yang sederhana saja. Panjenengan ada di mana? Di Jakarta. Punya apa? Keluarga, bapak, anak, dan istri. Ya. Sekarang yang diutus ke Surabaya siapa? Anak. Lalu anak berbicara kepada orang-orang di Surabaya bagaimana? Dengarlah bahwa anak, yaitu aku, adalah Esa. Orang di Surabaya percaya bahwa anak yang diutus itu Esa. Ya jelas orang bapak sama ibunya ada di Jakarta. Ya sama seperti itu. Ya, kalau ketujuh obor yaitu Roh Kudus Parakletos ini, ya, Parakletos ini ketujuh obor masih ada di surga, Allah Bapa masih transenden, yang mengurusi bangsa Israel adalah anak Allah membuat akun, yaitu Yahweh atau Allah yang dibentuk, seperti yang dikatakan Yesaya 43 ayat 10, maka cocok sudah. Siapa yang Esa di situ? Esa Ulangan 6 ayat 4. Anak Allah. Makanya di 1 Timotius 2 ayat 5, Esa pula pengantaranya.
Itu keesaan perantara, keesaan anak Allah yang dimaksud di dalam Ulangan 6 ayat 4. Bingung, karena kalian ini memaksakan untuk itu loh, apa namanya, istilah monoteis itu loh. Saya sudah berkali-kali jelaskan di dalam konten saya bahwa Alkitab mengajarkan monoprima causa triteos. Berkali-kali saya sebutkan. Nah, inilah yang menyebabkan corak doktrin homoousios hypostasis itu menjadi Ones wannabe. Jadi inginnya tuh dia tuh bercorak Ones, Allah Esa. Lalu siapa anak itu? Anak itu realita konkret katanya. Ya, memiliki kesadaran atau realita konkret. Saya tanya, realita kesadaran ini punya free will tidak? Punya free will tidak? Coba kalian berani jawab. Kalau berani jawab ya tak acungi jempol. Kalau punya free will ya larinya ke triteos. Kalau tidak punya free will ya larinya ke Ones. Udah gitu saja. Ya. Jangan bulat, jangan jelimet. Lama-lama nungsep. 4 corak doktrin Trinitas itu ya bro, kalau kalian itu jelimet dan bulat, lama-lama nungsep. Udah deh, ini tuh memang sudah kodratnya. Kodratnya kalian kalau mempelajari 4 corak Trinitas itu harus tegas. Harus tegas. Punya free will atau tidak harus tegas. Kalau punya free will ya triteos. Kalau tidak punya free will ya Ones, hypostasis. Iya. Pilihannya hanya 2, terbelah. Kalau panjenengan memilih anak Allah punya free will, itu triteos. Kalau tidak punya free will, hanya hypostasis atau aspek saja, dia larinya ke Ones. Nah, itu sudah saya buat kontennya kemarin. 4 kosakata yang krusial yang membelah corak Trinitas. Udah saya buat kontennya. Makanya simak nih konten saya itu. Tak kasih tahu ya. Apa yang saya sampaikan di dalam konten-konten saya ini. Wah, ini isinya tuh benar-benar daging loh. Isinya benar-benar akan memperbarui pemikiran Anda dalam konteks Trinitas. Kalau kalian bandingkan dengan para teolog lain ya, apa yang saya sampaikan di sini jauh bro. Dalam apa? Kualitas. Ya, kalau kalian belajar dari teolog lain, sekalipun dia tuh doktor teologi, pasti nggak tegas. Ujung-ujungnya bulat, ujung-ujungnya jelimet, ujung-ujungnya nungsep. Nah, itu pasti begitu. Lah kenapa mereka tuh walaupun bergelar doktor tidak berani menjelaskan Trinitas dengan tegas? Karena kepentingan. Ya, jangan salah, bukan karena saya lebih pintar, bukan. Karena kepentingan. Jadi mereka tuh tidak bisa netral, tidak bisa objektif melihat sesuatu. Tidak bisa. Itu. Lah saya kan tidak siapa-siapa. Saya tuh hanya cuman bakul kuliner. Ya kan? Bakul kuliner. Bukan siapa-siapa, jadi nggak punya kepentingan. Sehingga apa? Dalam menyatakan sesuatu itu lebih tegas. Ya, kalian ya, homoousios hypostasis itu ya. Kalian itu adalah berdoktrin Ones wannabe. Jangan malu-malu, bilang saja kalian tuh memang menyukai, mengagumi doktrin Ones. Ya, jangan malu-malu. Lah memang begitu. Ya alasannya realita konkret. Kesadaran. Saya tanya itu punya free will tidak? Ojo bulet kowe, punya free will tidak? Bulat-bulat wae. Kalau punya free will ya triteos. Kalau pribadi ya triteos. Ojo bulat-bulat wae. Udah intinya punya free will atau tidak? Berani ndak kalian punya free will nyatakan yang jelas, yang terang.
Jangan hanya bilang realita konkret. Nah, jangan bilang realita konkret lalu kemudian bilang hipostasis lah, macam-macam istilah-istilah yang membuat jemaat ini bingung, ini maksudnya apa gitu. Yang tegas dong. Kalau pilih Yohanes ya Yohanes, kalau pilih Triteos ya Triteos. Tiga pribadi satu hakikat itu apa? Ya itu Triteos. Yang mana punya pribadi ya punya free will, itu Triteos. Saya ingat kemarin itu debat dengan akun siapa itu ya, saya lupa namanya itu. Saya bilang, bro, kalau kamu percaya Trinitas itu tiga pribadi itu ya Triteos. Saya bilang seperti itu, dia nolak katanya. Saya nggak percaya sama Pak Jody, lo gimana? Lah ini pandangan masyarakat umum, kalau tiga pribadi itu ya Triteos. Aduh. Saya kadang pusing ya, diskusi sama orang-orang homoousios ini. Pusing. Mereka tuh ngomong A tapi maksudnya B. Mereka ngomong B maksudnya A. Kita bahas A, bahasnya B. Kita bahas B, bahasnya A. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung, bro. Coba saya tanya sekali lagi, kalian yang berpaham homoousios hipostasis. Realita konkret itu punya free will tidak? Punya free will tidak? Nah, kalian nggak berani jawab, saya tahu. Pasti jawabnya kesadaran. Realita konkret adalah kesadaran. Kesadaran. Aku sadar gitu. Apa maksudnya kesadaran? Apa maksudnya realita konkret? Maksudnya yang ngambang. Kita tidak bisa memutuskan itu pribadi atau tidak. Kalau itu bukan pribadi, yaitu hipostasis, bro. Itu kalian itu condong kepada doktrin Oneness. Oneness wannabe. Homoousios hipostasis itu Oneness wannabe. Tapi malu. Lah kalian tuh kan berpikir kalau Oneness itu Jesus only. Jesus, semuanya Jesus, Bapa Jesus, Roh Kudus Jesus, Roh Jesus, semua Jesus. Sehingga apa? Sehingga kalian nggak bisa melogika, nggak bisa menalar gimana atau doktrin Oneness ini, nggak ngerti. Doktrin Oneness itu sebetulnya adalah prima causa only. Prima causa only sebagai monarkinya itu, ya, sebagai dalang atau monarkinya terhadap modalisme atau model-modelnya atau hipostasisnya. Ya, corak doktrin Oneness itu monarkianisme only atau prima causa only. Ya, mereka menyebut Jesus only supaya laku untuk nama propaganda saja. Ya, kalian homoousios hipostasis ya, jangan salah paham. Jangan salah paham, doktrin Oneness itu alkitabiah. Dan itu bisa berkembang kelak nanti di Indonesia. Ya, yang penting teolog-teolognya itu pandai untuk merepresentasikan teologinya. Wah, itu pasti berkembang doktrin Oneness. Ya, homoousios hipostasis gimana? Homoousios hipostasis susah untuk berkembang karena homoousios hipostasis adalah Oneness wannabe. Jadi ketika mereka menjangkau jiwa-jiwa, ketika mereka memuridkan jiwa-jiwa, ketika mereka mengajari jiwa-jiwa, lalu corak Oneness yang dipimpin oleh Bro Samuel Siaan muncul. Lalu tinggal gini aja, Bro Samuel Siaan tinggal bilang, loh, itu kita sama, kita simetris, gabung ke gereja Oneness saja. Kalian homoousios hipostasis cuma melongo, kayak antung, drongop, kok bisa ya sama ya? Iya sama memang itu.
Karena apa? Penekanannya tuh keesaan Allah. Makanya kalian tuh jangan punya istilah yang ngambang, ya ngambang kemampul gitu. Kayak benda yang ada di atas kali gitu. Weh, kalau bikin doktrin yang tegas, ngerti kue rabro, yang tegas. Jangan kemampul. Wah, kalau daun di kali bolehlah kemampul. Kalau doktrin itu yang tegas. Iya, rumuskan itu. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Apa yang dimaksud dengan realita konkret? Kalian bilang, Pak Jody, itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Lowanes juga begitu, bro. Hipostasisnya Allah prima causa itu bisa dibedakan. Saya tuh sampai buat diagramnya. Allah prima causa memiliki hipostasis. Yang pertama itu yang lanjut usianya, lalu yang kedua itu anak manusia, yang ketiga itu 7 obor Allah. Itu hipostasis Allah prima causa semua. Itu bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Kenapa tidak dapat dipisahkan? Karena monarkianismenya itu Allah prima causa. Ujung-ujungnya yang mengendalikan dari modalismenya itu ya Allah prima causa. Iya kan? Cobalah kalian renungkan ini. Ya jangan terus-terusan memiliki doktrin itu mengambang, kemampul, nggak tegas begitu. Malu. Malu, bro. Nah, ditertawain para teolog. Malu. Ya, yang tegas ya. Kalian nih, kalian denger nih. Kalian kaum homoousios hipostasis yang tegas. Silahkan pilih Wanes. Wanes itu juga bagus. Ya, jangan ragu tentang doktrin Wanes, itu bagus. Yang penting kalian itu tegas dalam merumuskan doktrin. Ya, yang penting tuh kalian tuh punya tatanan teologi yang rapi dan tegas. Loh, kalau Wanes berkembang ya saya seneng, nggak ada masalah. Mereka juga cinta Tuhan Yesus. Mereka juga menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Ya saya ya sama, umatnya Tuhan Yesus saya ikut senang. Nggak ada problem. Mudeng ya. Coba kalian tanya apa lagi coba. Silakan bertanya. Yang intinya kan panjenengan yang ragu-ragu tentang doktrin panjenengan itu. Makanya rumuskan dahulu. Kesadaran dan realita konkret ini punya free will atau tidak. Kalau tidak punya free will ya itu simetris dengan hipostasis. Atau aspek hipostasis, kesadaran, realita konkret itu podo wae. Oh, kalau kalian lebih parah lagi, kalian kalau sampai ya Allah Esa tapi punya 2 free will, aduh, itu mah parah itu. Wah, saya nggak ngerti itu ada doktrin kalau sampai seperti itu. Jangan, itu membuat anak Allah itu menjadi infeksi. Infeksi dalam aspeknya kedikdayaan firman Allah Bapa. Menjadi infeksi. No, jangan punya doktrin seperti itu. Ya gitu ya. Gitu ya, sedulur Triteos ya. Udah paham ya? Udah paham ya? Jadi kalian homoousios hipostasis yang tegas. Ya, jangan menjadi Wanes wannabe. Oke? Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.